Selamat pagi Romo, selamat malam teman-teman di Bay Area dan di Amerika. Senang sekali kita hari ini bisa berkumpul kembali. Kali ini kita akan memasuki sesi ketujuh dalam tema besar kita, Yesusku luar biasa. Sesi kali ini kita akan membahas meditasi 3 golongan orang yang diambil dari bahan dari Matius 19 ayat 16 sampai 22, Lukas 14 ayat 15 sampai 24, Lukas 14 ayat 25 sampai 33, Lukas 17 ayat 7 sampai 10, dan Matius 25 ayat 31 sampai 40. Seperti yang sudah acara pembagiannya ini kita ada 2. Jadi pertama Romo akan membahas sesi kita, lalu kita ada pengumuman, dan nanti kita mulai juga dengan acara tanya jawab. Sebelum mulai silakan bisa pimpin doa. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, kami hari ini datang kembali berkumpul bersama di dalam nama Yesus Kristus Putramu itu. Ya Bapa, berkatilah kami, segala perbincangan dan diskusi kami, dan semoga apapun yang kami katakan, kami sharingkan pengalaman di tempat ini, pada akhirnya juga membawa kami semakin dekat kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Teman-teman, saya tidak tahu siapa yang merancang program ini, tetapi bahwa lain kali saya juga minta supaya saya yang merancang sendiri deh. Karena tema besarnya Yesus ku sungguh luar biasa, itu perlu juga didekati dengan cara lain daripada hanya dengan topik-topik yang sudah disajikan. Tetapi apapun itu, ya baik kita mulai saja, toh ada banyak hal baik yang terjadi di dalam Ignatian Spiritual Exercises di masa ini, di forum kita ini. Jadi saya juga mensyukurinya. Saya tidak mau berpanjang lebar. Hari ini kita ngomong soal meditasi 3 golongan orang. Bagi orang-orang yang belum pernah menjalani latihan rohani, paling tidak retret ala Ignatian, ini sesuatu yang baru dan sesuatu yang sulit untuk dicerna kalau orang tidak mengetahui dinamika latihan rohani itu sendiri. Karena begitu kita masuk untuk memeditasikan 3 golongan orang, kita kembali diingatkan soal hal-hal mendasar yang sudah ada lebih dahulu di dalam latihan rohani, dinamika latihan rohani seperti asas dan dasar. Nah, kalau saya sebut asas dan dasar, apakah ada yang ngerti di sini? Ruti langsung wajahnya kerut-kerut, persis ya. Jadi baik juga kalau umpamanya diminta lagi, saya dilibatkan untuk bikin topiknya. Kalau tidak, nanti menurut saya ini Yesusku luar biasanya tidak sampai begitu. Padahal saya suka sekali tema besarnya. Gitu. Oke, apapun itu, Anda kalau belajar latihan rohani, Anda akan tahu beberapa meditasi yang Anda harus ketahui. Dan topik-topik meditasi yang jelas itu adalah asas dan dasar. Itu tidak bisa dilepaskan dari orang yang mengikuti dinamika latihan rohani, karena itu awal-awal ya, sebelum masuk ke dalam dinamika latihan rohani minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, itu orang harus masuk dalam asas dan dasar. Orang diajak untuk apa? Untuk memiliki sikap lepas bebas dan hati berkobar-kobar untuk mengikuti Tuhan. Ya, di dalam asas dan dasar itu disebutkan soal tujuan hidup manusia untuk memuliakan, menghormati, dan memuji Tuhannya, dan dengan demikian menjadi selamat. Ya, jadi hidup kita itu menjadi selamat kalau kita itu memuji, memuliakan, menghormati Tuhannya sedemikian rupa. Itu keselamatan dalam arti latihan rohani. Tapi bukankah itu juga yang penting di dalam hidup kita? Anda boleh percaya, boleh tidak, kalau Anda hidupnya itu dibaktikan untuk Tuhan dalam arti cara Anda berpikir,
cara Anda bertindak itu adalah cara untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup Anda, itu keselamatan sudah ada, bahkan tidak perlu menunggu Anda meninggal. Anda di dalam dunia ini saja sudah mulai icip-icip pengalaman surgawi. Karena apa? Karena apa yang Anda lakukan untuk Tuhan. Saya pikir itu sebuah kebenaran dasariah ya, yang ditawarkan oleh latihan rohani. Yang menarik itu juga kebenaran dasariah yang ditawarkan Injil tentunya. Ya. Boleh percaya, boleh tidak. Ya, ya sudah mau habis sesinya baru komplain katanya Agem. Ya itu evaluasi itu berjalan seiring perjalanan, tidak bisa. Awal-awal sudah langsung evaluasi. Ya, saya tidak tahu, ini pasti bukan salah satu di antara kalian yang membuat, karena pasti kalian tidak mengerti meditasi 3 golongan orang itu. Ya iyalah, pastilah. Itu sudahlah, kamu tidak usah membela siapapun yang membuat ini. Oke, baik. Begini saja ya. Kalau Anda melihat 3 golongan orang ini meditasi, salah satu meditasi yang ada di dalam dinamika latihan rohani, dan ini bagi pemula-pemula biasanya dimeditasikan. Ya. Baik, kalau supaya tidak berpanjang lebar, bagaimana meditasinya itu, Romo? Nah, kita lihat saja, ya. Oke, saya akan share screen. Sudah ya? Oke, baik. Apakah melihat screen saya? Salah satu? Iya, bisa. Sudah ya, 3 golongan orang. Baik. Di dalam latihan rohani Santo Ignatius Loyola, itu ada meditasi 3 golongan orang. Ya. Ya. Ini pendahuluannya, alias memberi konteks. Ada 3 golongan orang. Tiap golongan masing-masing memperoleh uang 10.000 dukat. Dukat itu uang yang dipakai di abad pertengahan, di zamannya Santo Ignatius masih dipakai itu. Sekarang kita sudah tidak memakainya. Dipakai orang abad pertengahan di Eropa ya. Nah, 10.000 dukat itu banyak. Nggak tahu banyaknya berapa, silakan cek sendiri. Memperoleh uang 10.000 dukat, tetapi tidak secara murni dan semestinya demi cinta kepada Allah. Ini saya tidak mengerti apa yang dimaksud, tetapi yang pasti, ya, yang sungguh-sungguh dimaksud itu seperti apa, saya tidak bisa menebak, tetapi bahwa ya dapatnya tidak halal lah, begitu paling gampang. Ya, tidak halal. Mereka hendak menyelamatkan diri dan menemukan damai dalam Allah Tuhan kita, dengan jalan membebaskan diri dari beban dan halangan, yaitu rasa lekat mereka pada barang yang diperolehnya untuk memperoleh rasa damai dalam Allah. Jadi mereka dapat uang banyak, umpamanya anggap sajalah 1 M lah sekarang, ya, 1 miliar rupiah begitu, atau paling tidak 1 juta dolar lah, ya, 1 juta dolar USD ya. Jadi mereka ingin melepaskan, ya, mereka ingin melepaskan, ya. Dan supaya apa? Supaya mereka memperoleh keselamatan. Nah itu pendahuluannya seperti itu. Ya. Menarik karena tadi saya menjelaskan asas dan dasar. Ya. Mengapa penting untuk mulai dengan asas dan dasar? Karena justru ini tepat. Kalau orang memegang asas dan dasar bahwa hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan, ya, menghormati Tuhan, memuji Tuhan dengan hidupnya, lalu dengan demikian mendapatkan keselamatan. Ini persis, ini di latar belakangnya adalah asas dan dasar. Dan di asas dan dasar orang juga diberitahu bahwa dengan demikian segala ciptaan itu sifatnya relatif, dipakai kalau mendukung tujuan hidup kita, yaitu memuji dan memuliakan Tuhan. Ditinggalkan atau dibuang kalau itu menghalangi tujuan kita untuk memuliakan dan menghormati Tuhan dalam hidup kita. Maka di balik ini ada asas dan dasar. Ya. Baik, saya pikir ini pendahuluannya. Jadi ada orang dapat uang tidak halal, lalu mereka hatinya gelisah, lalu ingin mendapatkan damai dari Tuhan. Nah,
Sekarang mari kita lihat untuk yang golongan pertama. Ruti silakan baca. Golongan pertama, sebetulnya mau menghilangkan kelekatan hatinya pada barang dapatan itu untuk menemukan Allah Tuhan kita dalam damai dan menyelamatkan dirinya. Akan tetapi sampai saat ajalnya tidak menggunakan upaya apapun juga. Nah, ini orang yang tahu apa yang baik, tahu apa yang baik tetapi tidak pernah mengusahakan apa yang baik itu, ya. Menarik ya, karena banyak dari kita seringkali mengaku Kristiani tetapi ya mengaku, ya tahu gitu, tahu mana yang benar baik untuk dilakukan sebagai orang Kristiani, tetapi bahwa tidak punya usaha apapun untuk menjadi orang Kristiani. Ini golongan yang pertama. Jadi orang ini mau membuang 10.000 dukat yang tidak halal itu, tetapi nantilah, dan itu tidak ada usaha sama sekali. Yang menarik bahwa ini terkait juga kalau Anda belajar latihan rohani, orang yang belajar latihan rohani itu tidak pernah berhenti sampai pada pengetahuan. Maka latihan rohani itu, doa-doa latihan rohani itu doa yang afektif. Karena apa? Karena akan membawa orang pada sebuah perasaan dan pemahaman. Bukan hanya pemahaman, tetapi juga perasaan, pengertian yang membuat orang berkehendak. Kehendak, ingat di garis bawah, melakukan sesuatu yang baru. Kalau itu sebelumnya adalah sebuah kesalahan. Dan mengulangi apa yang baik kalau itu adalah sebuah kebaikan. Dan itu yang terjadi. Doa latihan rohani bukan doa yang mencari pengetahuan, tapi doa yang mencari pengetahuan sekaligus, ya, bukan hanya mencari pengetahuan, tetapi juga mencari afeksi dengan Tuhan. Anda pernah punya bayangan begitu merasa bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hadir dekat dalam hidup Anda? Kalau Anda belum pernah seperti itu, saya khawatir Anda termasuk golongan pertama. Ya, saya tahu yang baik adalah uang haram ini harus disingkirkan, tetapi tidak pernah disingkirkan itu dalam hidup kita. Dan uang haram itu bisa macam-macam bentuknya dalam hidup kita. Menarik, ya. Itu dulu satu. Golongan kedua, ya. Silakan Ruti. Golongan kedua, orang ini juga mau menghilangkan kelekatan hatinya, tetapi dengan sedemikian rupa sehingga tetap memiliki barang dapatan itu. Dengan kata lain, Allah dipaksa menuruti kehendak orang itu, dan orang tak mengambil keputusan meninggalkan barangnya untuk mendapatkan Allah. Meskipun itu sebenarnya jalan yang paling baik baginya. Ya, tapi dia membuat rasionalisasi paling gampang. Ini orang golongan kedua ini orang yang merasionalisasi. Oh, nggak apa-apa. Ya, semua orang juga sama melakukan hal itu. Ya udahlah, pokoknya uang haramnya gua kasihkan ke, nolong sedikit lah, bantu Romo Effendi lah. Ya, saya dapat 1 M. Ya, kasih Romo Effendi 1 juta lah. Anggap aja inilah penebusan dosa, nah, seperti itu dan seterusnya. Ini golongan yang kedua. Membuat rasionalisasi lah, saya nggak minta kok, ini dikasih orang kok. Nah. Ya itulah, ya, kan kita seringkali juga begitu. Kita tahu ini barang tidak baik, tetapi toh begitu kita mendapatkan, kok enak ya rasanya. Kalau enak ya udahlah yang lain juga sama kayak gitu ya. Umpamanya kalau orang Indonesia itu ada istilah korupsi berjamaah ya. ya model seperti itulah ya. Jadi selalu ada alasan macam-macam. Yang sebenarnya dia tahu itu jelek dan dia bilang pokoknya yang penting saya tidak melakukannya lagi. Tapi uangnya tetap dipegang. Ini golongan kedua. Kalau golongan pertama, ya pingin, tapi tidak punya usaha. Kalau golongan kedua, dia berusaha tetapi masih nego dengan dirinya. Pokoknya saya berusaha mungkin supaya apa?
supaya hati saya nyaman. Nah, hati nyaman gimana? Membantu Romo Effendi lah, 1 juta dari uang haram saya yang 1 miliar, lumayan lah. Ya mengurangi dosa sedikit lah. Ini golongan kedua. Umpamanya kayak gitu, kasih derma gereja lah ya, nah, kayak gitu. Nah, saya kasih 10 juta lah, umpamanya 1% dari uang haram saya yang 1 miliar itu, derma gereja lah gitu, derma panti asuhan lah, lumayan. Ya paling tidak ya Tuhan memperhitungkan itu. Ini golongan kedua yang berusaha tetapi tidak yang tidak pernah benar-benar serius dengan usahanya dan membuat rasionalisasi seperti itu. Dan yang golongan ketiga, ya, mau menghilangkan kelekatan hatinya, tetapi ia berkemauan sedemikian kuat untuk menghilangkannya hingga tidak peduli akan memiliki barangnya atau tidak. Yang diinginkan semata-mata ialah menuruti bimbingan ilahi yang diberikan dalam kehendaknya dan menuruti apa yang dipandangnya lebih baik guna pengabdian dan pujian kepada keagungan ilahi. Dalam pada itu ia mau memandang dirinya seakan-akan dalam hati meninggalkan segalanya. Dan dia berusaha jika tidak melulu didorong oleh pengabdian kepada Allah Tuhan kita, tidak akan menghendaki barang itu atau barang lain. Dengan kata lain, hanya keinginan untuk dapat lebih baik mengabdi Allah Tuhan kita lah yang mendorong dia untuk mengambil atau meninggalkan barang itu. Nah, Anda boleh lihat ya, tadi yang saya katakan di asas dan dasar. Dan ini orang golongan ketiga adalah orang yang lepas bebas indifferent, yang bukan berarti tidak peduli. Kalau di dalam bahasa Inggris indifferent itu bisa berarti tidak peduli, acuh tak acuh, tapi bukan. Ya, indifference dalam latihan rohani itu mau menunjukkan orang yang lepas bebas, yang tidak terikat pada makhluk ciptaan atau sarana-sarana seperti itu. Ya. Ini golongan yang ketiga, dan ya boleh percaya kalau Anda umpamanya dapat uang 1 miliar secara dengan haram gitu, cara yang haram begitu, tidak halal, lalu Anda boleh menyerahkan semuanya itu, mengembalikannya atau sebagai macam yang Anda lakukan supaya Anda juga merasa aman. Ya. Tidak hanya separuh-separuh, tidak hanya setengah-setengah. Dan itu orang golongan ketiga. Jadi kalau Anda masuk di dalam dinamika latihan rohani, ini ditanyakan, Anda ditanyai, Anda golongan keberapa? Anda golongan pertama, Anda golongan kedua, atau Anda golongan ketiga? By the way, saya punya gambar kucing 2, bukan berarti sekarang saya peminat kucing ya. Iya, mau nanya tuh, mau kok yang golongan pertama kayaknya mirip saya deh, mau. Kenapa golongan kedua ketiga kok kucing? Maksudnya apa tuh, Mo? Saya juga tidak mengerti ya. Iya, Tapi tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya kucing dengan golongan-golongan ya. Saya bukan penggemar kucing juga ya. Saya penggemar anjing, tetapi saya penggemar anjing ya, tetap ya bukan penggemar kucing gitu. Tapi apapun itu, ini karena yang dibawa oleh template-nya, PowerPoint-nya begitu. Ya sudahlah begitu. Baik. Jadi 3 golongan orang itu, satu itu sang penunda, jadi postponer begitu ya, orang yang suka menunda, nanti dululah. Berarti ini apa? Ya orang yang secara kehendak lemah sekali. Bukankah kita banyak sekali juga dalam hidup kita melakukan hal seperti itu ya? Jadi orang yang menunda begitu. Juga ini tidak ada hubungannya dengan 3 gambar cewek di belakang itu. Itu hanya mau memberi ilustrasi 3 orang gitu. Yang kedua ya, sang kompromis ya. Orang yang mencari rasionalisasi supaya tindakannya bisa yang dilakukannya yang tidak mencukupi untuk mengikuti Tuhan itu dapat pembenaran rasional. Ya, itu sang kompromis, itu orang golongan kedua. Ya, tapi saya memang mendapat uang 1 M secara tidak halal ya, tapi saya sudah memberi sedekah. Nah, itu kayak gitu. Nah, itu sang kompromis. Ya, orang yang berkompromi begitu. Yang ketiga adalah orang yang merdeka. Merdeka bukan berarti merdeka itu merdeka dari
dari mana dan merdeka untuk apa. Dan itu yang perlu dibedakan, dua macam orang merdeka. Merdeka dari umpamanya ya, merdeka dari mertua yang galak. Nah, itu merdeka dari. Nah, tapi orang yang dimaksud di dalam latihan rohani di meditasi tiga golongan orang ini, golongan ketiga itu adalah orang yang merdeka untuk melakukan sesuatu demi kemuliaan Tuhan. Dan itu orang yang merdeka, itu orang yang golongan ketiga. Jadi di dalam latihan rohani itu ada percakapan. Jadi bahkan di dalam dinamika retret pelatihan rohani, saya setiap tahun melakukannya itu, tanya pada diri saya itu nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Ya. Biasanya kalau saya cepat-cepat menjawab saya nomor 3, biasanya itu ngomong kosong begitu. Ya. Tetapi apakah dengan memeditasikan ini berarti kita tidak berani mengatakan bahwa saya sudah cukup baik berada di golongan orang ketiga, walaupun ada 1-2 hal dalam hidup saya yang dalam arti tertentu masih tetap merupakan kelekatan, begitu ya. Semuanya berjuang, Anda berjuang, saya berjuang, begitu ya. Apakah saya tidak bisa termasuk golongan 3? Mungkin tidak semua, tidak untuk semua hal, begitu ya, dalam hidup saya. Mungkin dalam arti tertentu saya golongan kedua, sang kompromis. Mungkin dalam arti tertentu saya ini sang penunda, begitu ya, dalam hal-hal tertentu, begitu. Dan itu harus dicek, gitu. Dan ini menarik ya, karena tidak ada semua orang yang bisa mengakui bahwa dia itu orang golongan ketiga semata, atau dia hanya orang golongan kedua, ya saja, dan tidak ada yang nomor 1, seperti itu. Ya, saya menarik tiap tahun harus ngecek gitu ya. Ya, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak berhasil gitu. Selalu ada yang namanya renovatio vitae. Setelah 3 golongan orang biasanya ada meditasi tiga kerendahan hati, dan setelah 3 kerendahan hati biasanya di akhir minggu kedua itu dalam dinamika latihan rohani, orang disuruh untuk bikin kira-kira saya mau mengubah diri saya seperti apa. Dan praktis, Santo Ignatius itu tidak pernah ngajari orang itu abstrak-abstrak. Kalau saya bikin renovasi vitae, ya jelas apa? Seperti bikin resolusi tahun baru. Tetapi bedanya apa dengan resolusi tahun baru? Kalau resolusi tahun baru, kita hanya mengevaluasi diri kita. Kalau renovasi vitae, kita melihat apa yang hendak Tuhan lihat dalam diri kita, dan kita membuat renovasi vitae-nya, pembaharuan hidupnya dengan cara bagaimana saya berada di hadapan Tuhan, bukan hanya sekedar mengevaluasi diri. Dan itu menjadi penting karena apa? Kita orang beriman. Anda boleh percaya, boleh tidak, bedanya sedikit tipis ya. Tapi kalau Anda memang sedang dalam dosa besar, dosa-dosa yang kayak gitu-gitu terus, ya gampang. Kadang-kadang ya mengevaluasi diri ya sama seperti Anda mengevaluasi diri di hadapan Tuhan, ya. Tapi kalau dosa Anda atau kekurangan Anda itu kecil-kecil yang halus-halus, itu biasanya tidak masuk di dalam evaluasi diri, gitu. Nanti mengapa saya bilang gitu? Karena begini, saya bilang menjadi orang Kristiani itu tidak cukup hanya dengan tidak melakukan hal-hal buruk, tetapi juga melakukan hal-hal yang baik. Nanti saya akan tunjukkan ya, bahwa tidak cukup kalau Anda hanya bilang saya nggak pernah berbuat dosa. Anda lihat kalau tujuan hidup Anda di dalam asas dan dasar itu apa? Memuji, menghormati, memuliakan Tuhan, dengan demikian mendapatkan keselamatan jiwanya. Jadi Anda tidak pernah cukup untuk apa? Untuk hanya tidak berbuat dosa, tetapi melakukan sesuatu yang baik. Dan itu orang yang merdeka. Nah, ciri-ciri orang yang merdeka, merelakan harta atau apapun yang dimilikinya untuk kepentingan yang lebih besar. Orang yang hanya menggunakan barang, jabatan, atau kuasanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, biasanya melakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak dilakukan oleh orang lain.
Itu. Dan 4, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya. Ya. Jelas, itu nomor 4 yang paling gampang. Ya. Nomor 3, ya itu sesekali adalah dalam hidup. Nomor 2, ya itu baik kalau konsisten dilakukan. Nomor 1, itu jelas apa yang ada di dalam meditasi 3 golongan orang itu. Tidak pernah mau mendapatkan sesuatu yang bukan bukan harta miliknya, bahkan merelakannya kalau itu memang untuk kepentingan yang lebih besar. Nomor 1 contohnya apa ya? Gampang. Anda kalau punya ginilah, di dalam dunia barat yang melihat anak adalah sebuah hambatan, ya, untuk membuat diri Anda bebas lalu memilih untuk tidak punya anak, ya, itu orang-orang yang hanya berada pada apa? Pada kesenangan. Tidak pernah melihat bahwa hidup mereka jauh lebih besar daripada kesenangan mereka. Dan Anda boleh percaya, boleh tidak, ya. Menarik karena karena orang-orang di dunia barat sekarang mereka mengatakan bahwa mereka merdeka, mereka sebenarnya tidak merdeka. Mereka itu hanya disetir oleh kesenangan, logika kesenangan mereka seperti itu. Sama sekali tidak merdeka, karena orang merdeka justru orang yang bisa kehilangan sesuatu dan tetap merasa bahagia dan juga bisa merasakan hidupnya bermakna. Begitu, ya. Orang-orang barat biasanya melihat anak-anak sebagai hambatan, ya, dan tidak mau untuk punya anak. Di Eropa itu sudah jelas sekali angka penurunan angka kelahiran itu jelas sekali. Ya. Oke, lanjut saja. Maka saya mau ngajak teman-teman untuk sedikit melihat cerita orang muda yang kaya. Apakah ada yang bisa membaca Matius 19, 16 sampai 26? Anggap saja, coba Hans Mayo lah membaca, cari di internet, bacalah Matius 19, 16 sampai 26. Oke, bacaan dari Injil Matius 19 ayat 16 sampai 26. Nah, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih, Romo? Ya, Indonesia saja. Kalau bahasa Indonesia mau cari lagi, bentar. Ini menarik ya, karena orang muda yang kaya ini kan orang selalu berpikir soal bahwa kita harus jadi miskin supaya mengikuti Yesus. Saya pikir tidak sesederhana itu. Ya, teman-teman tidak perlu menjadi miskin untuk mengikuti Yesus. Teman-teman harus dalam arti tertentu menjadi kaya, tapi kayanya bukan dalam hal material saja atau tidak mengukurnya dalam hal material, tetapi bisa kaya dalam banyak hal yang lain, kaya makna, ya, dalam hidup punya arti yang banyak, kaya relasi, ya, seperti itu. Oke, udah ketemu, Romo. Silakan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih,
sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih Mayo. Kalau Anda dengar cerita ini, itu yang tadi saya katakan, Yesus tidak pertama-tama memang Yesus meminta orang ini untuk menjual hartanya dan mengikuti Yesus, tapi jangan dipikirkan bahwa Yesus ingin semua orang yang mengikuti dia jadi miskin. Bukan seperti itu maksudnya. Ya. Apa yang dibanggakan oleh orang muda yang kaya ini, bahwa kalau kamu kaya secara material di dalam hidupmu, kamu merasa bahwa dirimu sudah mempunyai keselamatan. Dan bukankah banyak dari kita, atau paling tidak banyak orang di luar sana, ya, yang juga merasa seperti itu. Dan ketika orang merasa bahwa dirinya kaya, berkuasa, dan seterusnya punya banyak hal di dalam hidupnya, orang mengukur dirinya dari kekayaannya itu. Dan Yesus mau membongkar bahwa apa? Bahwa kamu pikir kamu selamat dengan kaya. Orang-orang Yahudi di zaman Yesus itu punya logika yang sama seperti beberapa saudara-saudari Protestan kita yang melihat apa? Yang melihat bahwa kalau kamu kaya itu pertanda hidupmu diberkati. Dan kalau kamu hidupmu diberkati, kamu kaya, itu berarti itu tanda bahwa kamu akan masuk surga. Jadi ada logika di balik itu yang mau Yesus bilang, tidak. Kamu pikir bahwa kalau kamu kaya, kamu tanda bahwa kamu akan masuk surga. Jelas tidak. Itu. Ya. Jadi sebenarnya yang Yesus tantang dari orang muda ini adalah perubahan mindset. Perubahan mindset apa? Kamu selalu berpikir bahwa kamu kaya dan itu tanda bahwa kamu memperoleh keselamatan. Bukan itu. Kamu mau memperoleh keselamatan, bahkan ketika kamu miskin tetapi kamu ikut saya, kamu itu memperoleh keselamatan. Itu yang Yesus mau katakan kepada orang muda itu. Ya. Jadi janganlah Anda setelah mendengarkan membaca Injil ini dan Anda jual semua barang Anda karena Anda mau mengikuti Yesus, ya. Jual dan apa? Jual dan bagi kepada orang miskin semua. Bukan. Jangan kasih homeless yang di San Francisco itu. Ya. Bukan itu maksud Yesus, ya. Yang Yesus maksudkan, Anda tidak bisa mengukur keselamatan Anda dari kekayaan Anda. Kalau Anda ikut saya, itu baru ukuran keselamatannya. Nah, orang muda itu bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Mindsetnya salah. Ya. Perubahan cara pandang dibutuhkan untuk menjadi orang yang merdeka. Dan persis, saya sudah berkali-kali selalu ngomong kepada teman-teman yang setia di acara latihan rohani WKICU ini. Anda mau jadi orang merdeka, Anda punya luka batin, Anda punya persoalan dalam hidup, apa semua itu ada di mindset Anda. Cara Anda memandang sebuah pengalaman itu. Saya sudah cerita banyak hal di dalam hidup saya, ya, beberapa ya. Dan perubahan cara pandang itu menjadi sesuatu yang penting. Dan latihan rohani membuat apa? Ketika orang berjumpa dengan Tuhan dalam meditasi dan kontemplasinya, orang juga mengalami perubahan cara pandang. Dan cara pandang siapa yang dipeluk pada akhirnya cara pandang Tuhan terhadap pengalaman kita itu. Wah, saya ceritakan banyak itu. Saya cerita tentang perjamuan malam kudus, di kontemplasi perjamuan malam kudus, saya tidak bisa selalu gelap terus, ya. Itu kenapa? Karena saya punya problem di meja makan, kayak begitu. Tapi semuanya itu, ketika orang melakukan kontemplasi atau meditasi, orang punya pemahaman yang baru.
terhadap sebuah pengalaman. Kita kan selalu kekeh itu apa? Bersikeras supaya apa? Pengalaman itu buruk saja, negatif saja. Kita tidak pernah mau keluar dari diri kita untuk melihat pengalaman itu dalam cara pandang Tuhan. Ya. Jadi kalau Anda mau jadi orang merdeka, Anda harus mengubah cara pandang Anda. Dan itu yang ditantang oleh Yesus. Dan benar, murid-murid sendiri juga heran. Wah, kalau begitu siapa yang akan diselamatkan? Siapa yang bisa selamat? Orang kaya saja sama Yesus ini dibilang tidak dapat keselamatan. Kalau mau selamat harus jual semua. Itu persis murid-muridnya masih belum punya pengalaman melihat bahwa kekayaan material itu bukan tanda keselamatan. Karena di kepalanya para murid itu apa? Kalau saya kaya secara material, itu tanda selamat. Bukan, Yesus bilang bukan itu. Secara tidak langsung ya, dengan perbincangannya dengan bersama orang muda itu. Bukan hanya orang muda itu yang pergi dengan sedih, murid-muridnya juga goncang. Kenapa? Karena apa yang mereka pikirkan sebagai sebuah kebenaran itu bagi Yesus bukan. Ya. Jadi mereka tanya, masih ingat? Ngomong soal lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Itu bukan berarti bahwa orang kaya pasti masuk neraka. Orang kaya orang yang selalu pegang bahwa yang dia punyai itu adalah tanda bahwa berkat Tuhan dan tanda bahwa dia masuk ke dalam kerajaan Allah nantinya. Tidak, Yesus tidak mau itu. Dan itu perubahan cara pandang. Nah, mengikuti Yesus itu perlu totalitas, bukan setengah-setengah. Jadi kalau Anda ikut Yesus, Anda harus perlu totalitas, bukan setengah-setengah. Mana suka, ya. Jadi orang Katolik mana suka, mana yang diajarkan gereja begini, ya itu yang saya ambil karena cocok. Kalau nggak cocok, nggak usah saya ambil. Lah itu bukan totalitas, itu setengah-setengah. Kemuritan, tidak cukup tak melakukan kejahatan atau tidak melakukan hal buruk, namun perlu untuk melakukan hal baik. Ingat, murid itu ngomong apa? Anak muda ini ngomong apa? Ketika Yesus bertanya, apa yang sudah kau lakukan? Oh, jangan berzina, saya mengikuti hukum ini, Taurat, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya. Jangan semuanya. Tapi tidak cukup untuk itu. Anda hanya bilang tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan hal buruk. Tapi juga perlu melakukan hal yang baik. Nah, seperti itu. Di dalam hidup kita, kalau menjadi orang Katolik tidak cukup untuk hanya tak melakukan kejahatan atau tak melakukan hal buruk. Tapi juga perlu melakukan hal yang baik. Oke. Maka sekarang saya mengajak Anda untuk sedikit merenung, ya. Buatlah percakapan batin selama 5 menit. Apa yang harus saya lepas untuk bisa mengikuti Tuhan lebih baik lagi? Dan apa yang telah, sedang, dan akan saya lakukan untuk mengikuti Tuhan? Buatlah percakapan batin selama 5 menit dan silakan siapa yang mau mulai. Kita akan mendengarkan lagu sembari membuat percakapan batin itu 5 menit. Sebentar. Panitia, bisakah memutarkan lagu selama 5 menit?
Baik, teman-teman, terima kasih. Saya pikir kita bisa sharing kecil-kecilan gitu ya, dalam arti bahwa melihat dua pertanyaan tadi, kembali saya ulangi ya. Romo, Ya, sebelum masuk ke sharing bisa kasih pengumuman dulu nggak mau? iya silakan. Silakan Tia. Buat semua saudara-saudari yang ingin memberikan sumbangan kasih untuk mensupport acara ini bisa melalui cek paybill ke WKICU, alamatnya tertera di layar, atau juga bisa melalui elektronik melalui Zelle yang dialamatkan kepada bendahara@wkicu.org. Mohon diberi notes ESA. Untuk hari Minggu kita akan ada acara iman yang berpikir yang kali ini akan masih dibawakan oleh Romo Hartono Budi. Kita akan memasuki sesi keempat. Hari Minggu tanggal 30 Januari jam 5 sore. Untuk minggu depan kita memasuki sesi yang terakhir bersama Romo Effendi. Kita akan membahas sesi ke-8 ini. Sesinya itu kontemplasi 3 kerendahan hati. Tempatnya, waktunya sama, hari Kamis jam 8 malam. Dan setelah acara latihan rohani dengan Romo Effendi, kita akan ada latihan rohani yang akan dipimpin oleh Romo Andalas. Bukan hari Kamis, tetapi hari Jumat. Detailnya nanti akan menyusul. Terima kasih. Sekarang kita masuki sharing Mo ya. Silakan. Ya. Kalau Romo mau baca lagi. Oh ya, baik. Yang sharingkan ya, terima kasih. Apa yang harus saya lepas untuk bisa mengikuti Tuhan lebih baik lagi? Apa yang telah, sedang, dan akan saya lakukan untuk mengikuti Tuhan? Mengapa saya tanya itu? Karena konkret itu yang saya bilang bahwa latihan rohani itu tidak hanya saja membuat orang mau mengerti tentang Tuhannya, tetapi juga mau bertindak sesuai dengan pengertiannya. Maka itulah sebuah pertobatan yang lengkap. Bahwa orang mengerti apa yang Tuhan lihat tentang dirinya dan melakukan apa yang menurutnya adalah yang Tuhan kehendaki baginya. Oke. Apa yang harus saya lepas itu paling gampang sih. Lepas itu kan macam-macam. Bisa saja lepas dalam arti bukan hanya harta, tetapi juga kebiasaan, perilaku, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita akhiri di sini aja Mo ya. Ya, sudah cukup. Terima kasih semuanya yang sharing, menarik sekali tema pada sesi kita malam ini. Silakan Mo bisa ditutup dengan doa. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Engkau meminta kami untuk melepas apapun yang menghalangi kami untuk bisa ikut dengan keselamatan-Mu, menghalangi kami untuk punya hidup yang lebih baik dan bermakna, yang menghalangi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik bagi orang-orang di sekitar kami, keluarga kami. Ya Tuhan, semoga rahmat-Mu itu tercurah di dalam hidup kami, dan kemampuan untuk melepas itu Kau anugerahkan di dalam hidup kami. Dan malam hari ini ya Tuhan, pada akhirnya kami mohon berkat istirahat bagi kami yang di Amerika dan di belahan dunia Asia. Kami mohon supaya berkat produktivitas itu hadir di dalam hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Pengasih memberkati hidup kalian semua, menganugerahi kalian kesehatan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Makasih semuanya. Makasih, Mo.
Terima Sampai minggu kasih. depan ya, Romo, sesi thank terakhir you, ya. Rocky. Thank you, Bye. Romo. See you next Thank time. you, Bye. Thank you, Bapak. Romo. Thank you semuanya.